Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intisalan li amrillah wa batighaan mardatillah. Al-Fatihatu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i masyayikh hadrasma wa nafsu khususan ila Sayyid Ali Akbar wa Sayyid Ali Asghar wa nafsu khususan ila Syekhina al-kiram muassis Ma'had at-Tauhid Kiai Haji Mas Ahmad Talha bin Abdullah Sattar wa ila Kiai Haji Nina Budi Talha wa ila Nyai Haji Sholihatul Haq wa usulihim wa fara'ihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i muallifi kutubi durusina wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari sahibi kitab Fathul Mu'in wa nakhusu khususan ila Syekh As-Sayyid Abi Bakar Safa Ad-Dimyati wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum nafa'anallahu bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Wa ta'ammumun li khobarin innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Wa ta'ammumun lan sunnah gawe serban. Li khobarin krono hadis wiji innallaha wa malaikatahu, nyatane hadis innallaha wa malaikatahu. Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat wa malaikatahu lan para malaikati Allah iku yusalluna padha maca sholawat sapa Allah lan malaikat ala ashabil amaimi ing atase pira-pira wong kang nganggo serban yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Wa yusannu lan den sunnahaken apa ta'ammum bisa iris sholawati kedue sekerine pira-pira salat. Bisa iri sholawati kedua sekerine piro-piro sholat. Wawarodalan tumeko fi hadisin ing dalam hadis dhaifin kang dhaif apa hadis waroda apa ma keterangan ya dulu kang nuduhaken apa ma ala afdoliyati kibriha ing atase kautamaane gedene imamah ala afdoliyati kibriya ing atase kautamaane gedene imamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sholat Jumat selanjutnya adalah memakai serban. Memakai serban untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah, bahkan sangat-sangat disunahkan. Kesunahan memakai serban ini didasari oleh hadis innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala ashabil amaim, beliau selalu membacakan sholawat kepada orang-orang yang memakai serban yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi kalau Anda memiliki kebiasaan setiap sholat Jumat pakai serban, maka Anda termasuk orang yang dikasih rahmat oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Oke? Dan wa yusannu li sa'iri sholawati, serbanan itu juga disunahkan untuk sholat-sholat yang lain, tidak hanya sholat Jumat, Dan kesunahan serbanan itu juga didasari oleh hadis ini. Sholatun bi imamatin afdalu min khamsin wa isrina bi ghairi imamah. Sholat dengan imamah, sholat dengan memakai serban itu lebih utama daripada 25 sholat tanpa imamah. Jadi bandingannya itu jauh. Satu sholat menggunakan serban itu lebih baik daripada 25 sholat tanpa serban. Wa jum'atun bi imamatin afdalu min sab'ina bi ghairi imamah. Satu sholat Jumat menggunakan serban itu lebih utama daripada 70 sholat Jumat tanpa imamah. Jadi serbanan itu sangat-sangat disunahkan karena keutamaannya itu sangat besar, sangat mantap. Wa warada fi hadisin dhaifin ma yadullu ala afdaliyati kibriha. Bentar. Dan ada hadis dhaif yang menunjukkan terhadap keutamaan serban yang besar. Jadi kalau serbannya itu makin diperbesar, memakai serbannya itu ada keutamaan, tapi gak besar-besar banget gitu. Tetapi hadis ini, hadis yang menerangkan tentang keutamaan serban yang besar, dihukumi sadidud dha'fi, dihukumi hadis yang sangat lemah, sangat dhaif. Kenapa emangnya kalau hadisnya itu sangat lemah? La yuhtaju bihi wala fi fadhilil a'mal. Hadis yang sangat lemah itu tidak bisa dibuat hujah dan tidak bisa diamalkan di dalam fadhilul amal. Kan kalau hadisnya itu dhaif, tidak sampai jiddan, tidak sampai banget, itu masih bisa diamalkan terhadap hukum sunnah dan makruh. Itu masih bisa. Tapi kalau hadisnya itu jiddan, dhaif jiddan, maka tidak bisa sama sekali dibuat hujah meskipun itu di dalam urusan fadhailul amal, di dalam urusan fadhailul amal. Kita lanjutkan. Wayam bagilan sayujo apa dobetu tuliha, melanggeri dawane imamah, wa ardihalan ombone imamah, bima kelawan barang yaliku kang patut apa ma bila bisiha kelawan wong kang nganggo imamah, bila bisiha kelawan wong kang nganggo imamah fi zamanihi ing dalem zamane fi zamanihi ada yang kelewatan. Bila bisiha kelawan wong kang nganggo imamah adatan ing dalem adate, fi zamanihi ing dalem mongsone labis, fi zamanihi ing dalem mongsone labis.
Fa in zada mung kalamun ngeluwihi apa ma. Bentar. Fa in zada mung kalamun ngeluwihi labis itu orang yang memakai fiha ing dalam imamah ala dzalika ing atase mengkono mayaliku uriha mongko den makruhaken apa zaid. Uriha mongko den makruhaken apa zaid. Mongko den makruhaken apa zaid. Okay. Sebaiknya untuk panjang dan lebarnya serban itu dibatasi. Ada batasnya. Batasnya itu seberapa? Batasnya itu sesuai dengan orang yang memakai imamah pada zamannya. Jadi kalau zaman dulu pemakaian serban itu ada aturannya. Jadi ada apa? Ada aturannya. Beda serbannya orang biasa, serbannya pemerintah, serbannya ulama, itu semuanya dibedakan. Yang mana pembedaan itu bertujuan sebagai lebih mudah untuk dikenali ini siapa. Dan yang perlu dipahami, pembedaan itu bukan pembedaan secara diskriminasi, bukan, tapi pembedaan itu supaya lebih dikenali. Apalagi ulama itu memang harus ditandai. Kalau ulama itu tidak memiliki tanda khusus, maka akan banyak orang yang mengaku sebagai ulama tetapi aslinya dia tidak memiliki kualitas sebagai ulama. Jadi batasannya seberapa? Sesuai dengan orang yang memakai dan pada zamannya. Nah, kalau di dalam I'anatul Talibin, Imam Ibnul Qayyim berkata bahwasanya lam takun imamatuhu sallallahu alaihi wasallam kabiratan yu'dir ra'sa hamluha. Imam Ibnul Qayyim berkata, serbannya Rasulullah itu tidak terlalu besar sehingga bisa mengganggu atau menyakiti kepala ketika dipakai. Maka botan jorong ngono, tidak merasa terganggu. Tetapi wala saghiratan taksuru an wiqayati rasi min nahwi hurrin au bardin. Tetapi dia tidak terlalu kecil, tidak terlalu kecil. Terus gimana yang baik? Balkanat wasatan baina dzalik. Tetapi serban Kanjeng Nabi niku wasaton, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena wa khairul umur al wasatu, karena sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah. Lanjutkan. Fa in zada fi ala dzalika kuriha, kalau seumpama orang yang memakai serban itu serbannya melebihi dari yang pantas untuk dirinya sendiri, maka kuriha dimakruhkan. Hukumnya itu dimakruhkan. Nggih. Watan khorimulan dadi rusak. Apa muru'atu fakihin, muru'ae ahli fikih. Bilibasi imamatin kelawan nganggo serban. Sukiyin kang bangsa pasar, sukiyin kang bangsa pasar. La tali tukang ora patut apa imamah bihi kelawan fakih. Wa aksi lan sewali'i fakih. Qala dawu sapa al-huffadhu pira-pira ahli hadis lam yataharrar ora dadi bersih apa syai'un wiji-wiji fi tuli imamatihi ing dalem dawane serbane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ardihalan ombone imamah. Wa ardihalan ombone imamah. Qala dawu sapa asy-syaikhani imam loro, guru loro. Syaikhani kalau yang dimaksud itu dalam fan fikih, maka yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi
dan Imam Ar-Rafi'i. Qala dawu sapa Asy-Syaikhani Imam Nawawi lan Imam Rafi'i, man ta'ammama ing dawu man ta'ammama. Man utawi sapane wong iku ta'ammama gawe serban sapa man, falahu mongko utawi iku kok man. Falahu mongko iku keduwe man fi'lul azbati utawi agawe kuncir. Fi'lul azbati utawi agawe kuncir, watarku halan ninggal azba. Watarku halan ninggal azba. Wala karahata lan ora ana hukum makruh iku maujud fi wahidin ing dalam salah siji minhuma saking fi'lun lan tarku. Minhuma saking fi'lun lan tarku. Zada nambahi sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi di annau krana sak temene kelakuan iku lam yasiha ora sahih fin nahyi ing dalem larangan antar kil azbadi saking ninggal kuncir apa syai'un suwiji-wiji intaha wis tutuk intaha wis rampung apa mazada An-Nawawi. Lakin kot waroda tetapi ini teman-teman tumeka fil azbati ing dalam kuncir apa ahadisu pira-pira hadis sahihatun kang sahih wa hasanatun lan hasan wa hasanatun lan hasan wa qad sarahu lan teman-teman martelaaken sapa fuqaha itu ulama fikih bi anna aslaha kelawan sak temeni asale azba bi anna aslaha kelawan sak temeni asale azba iku sunnatun sunnah iku sunnatun sunnah. Watan kharimu muru'atu faqihin bilibasi imamatin sukin ila akhirih. Harga diri muru'ahnya orang yang ahli fikih, ulama ahli fikih itu bisa rusak disebabkan memakai serbannya orang pasar, yang mana serbannya orang pasar itu tidak pantas dipakai oleh orang yang ahli fikih, ya, oleh orang ahli fikih. Maksudnya itu gini, masoro syi'ara lil ulama yundabu lahum lubusu liyarafu ma nasu. Sesuatu yang sudah menjadi ciri khusus bagi para ulama, maka ulama tersebut, para ulama itu disunahkan untuk memakai pakaian yang menjadi ciri khusus tersebut. Tujuannya apa? Ya'rafu manasuhu, supaya para ulama itu diketahui siapa yang ulama itu. Supaya para ulama itu diketahui, mudah dikenal. Kalau mudah dikenal, maka para masyarakat itu tidak bingung kalau mau belajar ilmu agama. Betul nggih? Kalau ulama itu tidak ada yang menampakkan diri, maka masyarakat itu bingung nantinya memperdalam ilmu agama itu kepada siapa, bingung, karena orang alim tidak ada yang menampakkan diri. Itu paham nggih? Bahkan Imam Az-Zarkashi memberikan komentar, haram bagi orang yang tidak alim memakai pakaian seperti orang alim jika tujuannya adalah untuk menipu orang lain supaya orang lain menganggap dirinya itu orang alim. Bahkan kalau tanpa ada tujuan menipu, itu saja juga tidak baik jika sampai menimbulkan salah sangka. Kan gini, umumnya masyarakat kalau ada orang datang di masjid lah, pakai jubah, pakai serban, oke, serbannya di kepala ada, serbannya di pundak ada, serban di tangan ada, nah, jadi lengkap. Tangannya ada tasbih sisa, jadi lengkap. Kan umumnya para masyarakat kan mengiranya iki orang berilmu, wong ngerti agama cara ngono iku. Maka kalau seumpama disangka seperti itu, apa-apa yang dilakukan oleh orang tersebut maka akan diikuti oleh masyarakat awam itu. Apa-apa yang diucapkan maka akan diiyakan oleh orang awam tersebut.
Itu. Oleh karena itu, di sini diterangkan haram bagi orang yang tidak alim macak seperti orang alim, tujuannya untuk mengelabui orang-orang supaya menganggap dirinya orang alim. Oke? Bahkan tanpa ada tujuan untuk mengelabui lu iso haram. Jadi nggih hati-hati mawon. Hati-hati mawon. Dan katanya Syekh As-Sayyid Abi Bakar Shot Adimyati dikatakan waqat kasuro fi zamanina. Pada zamannya Syekh Abu Bakar Shot Adimyati banyak terjadi hal seperti itu. Dulu loh itu Syekh Abu Bakar Shot ini tahun 1900-an itu dulu aja banyak terjadi, apalagi sekarang malah banyak. Kita lanjutkan. Qala al-huffaz lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi. Ya. Bentar ya. Para huffaz berkata, ini ya yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat. Huffaz itu kalau menurut panjenengan, menurut Anda itu siapa? Huffaz atau hafiz itu siapa? Coba teman-teman sih, coba komen lah ya. Komen, dibantu jawab. Yang dinamakan huffaz atau hafiz itu siapa pada zaman sekarang? Huffaz atau hafiz itu yang dimaksud pada zaman sekarang. Kita persilakan hafiz al-mukarram, al-hafiz gitu nggih. Yang banyak dipahami oleh masyarakat adalah gini itu penghafal Quran. Tapi sejatinya gelal al-hafiz atau gelal al-hufaz itu untuk orang yang banyak hafalan hadisnya. Hafiz itu untuk orang yang banyak hafalan hadisnya. Terus untuk orang yang hafal Al-Quran itu apa gelarnya? Al-Kamil. Kalau untuk orang yang hafal Al-Quran itu gelarnya Al-Kamil. Oke, kita lanjutkan. Qala al-huffaz lam yataharrar. Para ulama hadis, ahli hadis itu berkata bahwasanya tidak ada kejelasan sesuatu tentang berapa panjang dan lebarnya serbannya Kanjeng Nabi. Jadi kata para ahli hadis itu tidak ada keterangan khusus berapa lebar dan panjangnya serban Nabi Muhammad. Tidak ada keterangan khusus. Bahkan Imam Ibnu Hajar berkata, wa ma waqa'a lit-Tabari, keterangan yang ada di Imam At-Tabari yang mengatakan bahwasanya panjangnya serban Nabi itu sepanjang 7 dhira. Dan kalau menurut selain bentar. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Imam Ibnu Hajar berkata bahwasanya keterangan yang ada di Imam At-Tabari yang mengatakan bahwasanya panjangnya serban Nabi itu 7 dhira, katanya Imam Ibnu Hajar, la aslalahu. Itu tidak ada dasarnya. La aslalahu. Tidak ada dasarnya. Tetapi Imam An-Nawawi berkata, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya imamahnya Kanjeng Nabi itu ada 2 tipe. Ini kalau menurut Imam An-Nawawi. Yang pendek dan yang panjang. Kalau yang pendek itu 7 dhira, yang panjang itu 12 dhira. Jadi ini apa ya? Namanya perbedaan pendapat para ulama. Ulama ahli hadis mengatakan tidak ada dalil kekhususan tentang panjang lebarnya serban Nabi. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengomentari tentang perkataan Imam At-Tabari itu tidak ada asalnya. Tetapi Imam An-Nawawi mengatakan Kanjeng Nabi itu ada 2 serban yang pendek dan serban yang panjang. Kalau yang pendek itu berapa ini? Sittatu adzra'in 6 dhira. Kalau yang panjang itu adalah
ifnai asyara dhira'an. Ada 12 dhira'. Oke. Lanjutkan. Dan di sini ada keterangan lagi di kitab I'anatul Talibin. Wala yusannu tahnikul imama inda safiyya wa wa tahdidur raqaba wa ma tahtal qanati wal yahyati bi ba'dil imamah. Wa ikhtara ba'dul huffadhi ma alai katsirun. Di dalam pemakaian serban itu ada yang dikenal sebagai tahnikul imamah. Oke. Tahnikul imamah. Tahnikul imamah itu adalah setelah memakai serban, setelah melilitkan serban di kepala, sisanya itu ditaruh di sini. Di sini. Di sini, taruh di sini. Dililitkan ke sini. Itu kalau menurut ulama Syafi'iyah tidak disunahkan, tidak disunahkan. Tetapi kalau menurut sebagian ulama ahli hadis, bahkan kebanyakan ulama ahli hadis, tahnikul imamah itu disunahkan. Itu jadi tetap ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau ada orang memakai serban itu kok sininya juga diserbani, di sini kan juga, itu ada dasarnya karena sebagian kebanyakan ulama ahli hadis itu mensunahkan. Kita lanjutkan. Qala asy-syaikhani man ta'ammama falahu fi'lul azba wa tarku'ah. Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i berkata bahwasanya barang siapa yang memakai serban maka boleh baginya disertai azba ataupun tidak disertai azba. Dan tidak ada hukum makruh ketika ia tidak menyertakan azbah di serbannya. Azbah itu kalau gampangannya cara mudahnya itu buntutnya serban. Jadi orang yang serbannya biasanya di sini ada buntutnya. Itu namanya azbah. Jadi kalau katanya Imam An-Nawawi itu kalau orang pakai serban boleh ada buntutnya, boleh gak ada buntutnya. Dan ketika ia tidak memakai buntut, itu ya gak apa-apa, tidak ada hukum makruh. Apa alasannya kok ketika tidak ada azbah dihukumi tidak makruh? Katanya Imam An-Nawawi, li'annahu lam yasihha fin nahyi antara til azbah syai'un. Karena tidak ada hadis sahih yang melarang untuk tidak memakai azbah. Untuk tidak memakai azbah. Azbah atau buntut pada serban itu bisa dengan dua cara. Satu, dengan kain yang terpisah, jadi serbannya itu semari dililitkan semuanya, ada sepotong kain lah sekitar sekitar satu telapak tangan ini diselipkan. Ataupun kalau tidak ada potongan kain maka ujung dari serban itu dibuat untuk buntutnya. Itu namanya azbah. Kemudian lakin qad warada fil azba ahaditsu sahihatun wa hasanatun. Tetapi sungguh telah sampai keterangan tentang azba, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Dan para ulama fikih menjelaskan bahwasanya azbah hukum asalnya adalah sunnah. Jadi kesimpulannya adalah azbah itu buntut pada serban itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak ada buntutnya, dia tidak apa-apa, tidak makruh. Oke? Adanya azbah itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Umar. Jadi ada hadisnya. Karena Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza tamma saddala imamatahu baina katifaihi.
Jadi ketika Nabi Muhammad itu memakai serban, maka Nabi akan menyelempangkan imamahnya itu di antara dua punggung. Ini loh, sini sama sini. Jadi ditaruh di sini. Jadi ujungnya serban ditaruh di sini. Di antara dua belikat. Nah, di antara dua belikat. Jadi ada apanya? Ada dalilnya. Qala dawu sapa syekhuna guru kita wa irsaluha bainal katifaini ing dawu wa irsaluha bainal katifaini. Wa irsaluha utawi nglempreaken adba bainal katifaini ing dalam antarane welikat loro iku afdhalul utama minhu tinimbang saking irsal alal aimani ing atase tangan. Alal aimani ing atase tangan. Wala aslalan ora ana dalil iku maujud fi ikhtiyari irsalia ing dalem milih ngelemprehaken adba fi ikhtiyari irsaliha ing dalem milih ngelemprehaken adba alal aisari ing atase arah kiwa. Alal aisari ing atase arah kiwa. Wa aqallu ma utawi luwe gede-gede abara waroda kang tumeka apa ma fituliha ing dalem dawane adba iku arba'atu asabi'a papat pira-pira driji. Iku arba'atu asabi'a papat pira-pira driji. Wa aktsaru utawi luwe akeh ma iku dhiraun sa'dhira. Iku dhiraun sa'dhira. Iku dhiraun sa'dhira. Guru kita, maksudnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menyelempangkan adba di antara dua belikat itu lebih utama daripada menyelempangkan atau mengarahkan adba ke arah kanan. Jadi ini loh, ini itu lebih utama ditaruh di antara dua belikat. Jadi ditaruh di belakang. Itu lebih utama daripada ditaruh di arah kanan. Jadi gini, di arah kanan sini. Kalau arah kiri gimana? Kalau arah kiri tidak ada dalil yang mengatakan ditaruhnya adba di arah kiri. Itu gitu, paham? Tetapi gini, kalau Anda memperhatikan ulama sufi, ulama sufiyah, ulama yang thariqah gitu dia. Itu kalau memakai serban, adbanya ditaruh kiri. Ditaruh kiri sini. Apa alasannya? Sedangkan yang dianjurkan sesuai hadis itu kalau nggak di tengah, di kanan. Apa alasannya itu apa? Wa amma irsalus sufiyah laha minal janibil aisar li kaunihi janibal qalbi. Karena kiri itu adalah arahnya hati. Karena hati itu ada di kiri. Maka fatadzakkara tafrighahu mimma siwa rabbi. Maka buntut tadi itu yang ditaruh di kiri, yang dipaskan dengan hati, itu akan selalu mengingatkan untuk mengosongkan pikirannya terhadap segala sesuatu selain Allah. Bahwa syai'un istahsanuhu, dan itu sesuatu yang dianggap baik oleh para sufia, oleh para orang sufi. Apakah diperbolehkan? Ya gak apa-apa, tapi itu tidak sebagai kesunahan. Begitu, itu tidak dianggap sebagai kesunahan. Lanjut. Wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi'a wa aksaruhu dhira'un. Untuk panjangnya buntut atau jumbai, untuk panjangnya buntut sorban itu gimana? Paling sedikitnya seberapa? Paling banyaknya sepiro? Paling sedikitnya buntut itu 4 jari. Tadi segini. Nah, dari sini. 4 jari. Gini, 4 jari ukuran dari sini sampai sini.
Ini. Dan paling panjang itu 1 dhiro. 1 dhiro adalah 48 cm. Paham ya? Jadi kalau Anda ingin pakai serban yang ada buntutnya, maka minimal buntutnya itu 4 jari dan maksimalnya adalah 48 cm. Paham ya? Kita lanjutkan. Qala dawu sapa Ibnul Haji, Imam Ibnul Hajj Al-Maliki kang bangsa Maliki, Al-Maliki kang bangsa Maliki. Alaika an tata'ammama qa'iman wa tatasar wala qa'idan wa tatasar wala qa'idan. Qala dawu sapa Ibnul Haji, Imam Ibnul Hajj Al-Maliki kang maksud Al-Maliki, alaika an tata'ammama. Ing dawu alaika an tata'ammama. Alaika netepono sira. Alaika netepono sira an tata'ammama ing yento serbanan sapa sira, an tata'ammama ing yento serbanan sapa sira qa'iman hale wong kang ngadeg. Qa'iman hale wong kang ngadeg. Nggih. Alaika natapono sira anta ta'ammama ing yento serbanan sapa sira qa'iman hale wong kang ngadeg. Nggih, bentar. Watatasar walalan nganggo siwal sapa sira qaidan hale lunggu. Qaidan hale lunggu. Qala dawu sapa Imam An-Nawawi fil Majmu'i ing dalam kitab Al-Majmu', fil Majmu'i ing dalam kitab Al-Majmu', wa yukrahu ayamsiya fi na'li wahidatin. Ing dawu wa yukrahu ayamsiya fi na'lin wahidatin. Wa ikrahu lan den makruhaken apa ayam sia yen to mlaku sapa wong fi na'lin ing dalem sandal wahidatin kang siji. Walu besuha lan nganggo sandal qaiman haling ngadeg. Qaiman haling ngadeg. Wa ta'liku jarasin lan ning klingaken kelenteng. Fiha ing dalem na'al, fiha ing dalem na'al, waliman lan kedhe wong qa'ada kang lungguh sapa man fi makanin ing dalem panggonan, fi makanin ing dalam panggonan, dan makruhaken apa ayu fariqahu misah sapa wong ing makan, misah sapa wong ing makan qabla ayadhkura ing dalam sadurunge nyebut sapa man, qabla ayadhkura ing dalam sadurunge nyebut sapa man Allah taala ing Gusti Allah. Allah taala ing Gusti Allah taala. Fihi ing dalem makan. Fihi ing dalem makan ya. Fihi ing dalem makan. Imam Ibnul Hajj Al-Maliki mengatakan bahwasanya alaika an tata'ammama qa'iman. Istiqomahkanlah, langgengkanlah untuk memakai serban dalam keadaan berdiri. Untuk memakai serban dalam keadaan berdiri. Dan istiqomahkanlah kalau memakai celana dalam keadaan duduk. Tasarwala ini pakai celana dalam keadaan duduk. Ini perkataan Imam siapa tadi? Imam Ibnul Hajj Al-Maliki. Karena ada perkataan Sayyidina Ali. Ini perkataan yang agak aneh. Susunan katanya itu agak aneh. Ini ada di kitab I'anatul Talibin. Ya.
Ini harokatnya saya lupa untuk mengharokati. Saya nemu keterangan yang ada harokatnya, tapi saya lupa untuk mengharokati. Kalau ingin tahu nanti di DM aja. Di sini diterangkan ma tasam apa gitu. Intinya nanti aja gitu. Saya kalau sempat pertemuan besok saya bacakan sesuai harokatnya. Intinya di dalam perkataan tersebut itu nggak ada keterangan juga yang mengatakan bahwasanya jangan sampai memakai celana dalam keadaan duduk. Maksudnya gini, bukan jangan sampai, maksudnya gini. Sayyidina Ali itu tidak pernah memakai celana dalam keadaan duduk, gak pernah katanya. Dan juga tidak pernah memakan ikan di hari Sabtu. Dan tidak pernah meminum susu di hari Rabu. Dan tidak pernah memakai serban dalam keadaan duduk. Dan tidak pernah memakai celana dalam keadaan berdiri. Itu perkataan siapa? Sayyidina Ali. Perkataan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Kemudian Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu' yukrahu ayyamsiya fi na'li wahidatin, dimakruhkan berjalan hanya memakai satu sandal. Jadi kalau sandalnya itu putus satu, jangan dipakai satunya, lebih baik dilepas semuanya. Kalau enggak, beli baru, kan toko Madura kan banyak. Nah, di toko Madura ada sandal jepit. Nah, harganya 12.000 lah salah. Jadi dimakruhkan berjalan hanya memakai satu sandal. Ini berdasarkan hadis sahih, la yamsi ahadukum fi na'lil wahidah. Janganlah salah satu dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Liyan alahuma jami'an. Sebaiknya kalian coplok, kalian lepas itu kedua sandal, atau bentar bukan gitu. Liyan alahuma jami'an. Sebaiknya kamu pakai dua-duanya itu sandal, auliyah la'ahuma jami'an, atau kamu lepas dua sandal itu. Jadi intinya jangan sampai hanya satu sandal yang dipakai. Putus, maka jangan dipakai satunya itu. Biarkan enggak sandalan. Itu. Apa alasannya kok pakai satu sandal itu dimakruhkan? Lima fihi min tarkil adl bainar rijlaini. Karena itu tidak adil untuk dua kaki. Nah, kan enggak adil. Satu ini hati sandal, satu ini ganti sandal. Enggak adil. Katanya kaki gak adil, lu satu ini hati sandal, lu satu ini ganti sandal. Ya apa gitu, gak adil berarti. Sedangkan wala adlu makmurun bi. Sedangkan sifat adil itu sesuatu yang diperintahkan. Itu. Wa qisa bin na'li nahwuha, dan disamakan dengan sandal semacamnya sandal. Contoh seumpama sapu tangan. Kan dua aslinya. Pakai satu nggih makruh. Nah, dan lain-lainnya lah gitu. Intinya kalau pakai sandal jangan satu, dua. Kalau gak bisa dua, ya jangan pakai. Walau besuha qaiman, dan makruh memakai sandal dengan cara berdiri. Ya apa ya, rada aneh ya. Kita setiap hari kalau pakai sandal itu berdiri. Kalau duduk itu malah wangil. Nah, kita harus memahami lebih dalam. Yang dimaksud sandal di konteks ini adalah sandal zaman dulu. Zaman dulu itu sandal semuanya bertali. Sandal itu ada talinya. Jadi kalau pakai sandal dengan cara berdiri itu bisa menyebabkan sandalnya rusak. Atau sandalnya itu terbalik. Intinya gak baik untuk kebaikan sandal itu. Sama seperti kalau kita pakai sepatu dengan cara berdiri, susu, nggak sepatu tapi ke susu, kan itu bagian belakangnya kan rodok kepencet itu. Nah itu kan gak baik, bisa-bisa rusak. Sama.
Jadi zaman dulu itu yang namanya sandal talian semua. Tapi kalau sandal pada zaman sekarang, sandal jepit, sandal selop, sandal yang zaman sekarang ini, maka tidak dimakruhkan dipakai dengan cara berdiri. Kenapa? Karena memang caranya seperti itu, dan ketika dipakai dengan cara berdiri itu tidak menyebabkan sandalnya bisa rusak. Itu bisa dipahami ya. Wa ta'liqu jarosin fiha, dan dimakruhkan memasang lonceng pada sandal. Kerincing loh, kerincing itu namanya lonceng. Lonceng kecil yang ono punya kerincing itu kalau ditempelkan, dipasang di sandal, itu hukumnya makruh. Emangnya ada. Zaman dulu itu ada. Sandal ada loncengnya. Sering dipakai oleh anak kecil. Jadi kan gini, anak kecil yang balita itu kan suka muter-muter sakarepe dhewe. Kadang di sini 1 menit lagi nak dapur, 1 menit lagi lo nanti hilang. Nah, supaya anak kecil itu mudah goleane, gampang goleane, maka sandalnya itu dipasangi lonceng atau gemericing itu, supaya kalau jalan bunyi cicit, kok cicit bunyi nih, cering gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sandalnya itu sandal yang ono cicit gitu. Nah, kenapa kok sandal dipakaikan lonceng hukumnya makruh? Karena sesuai keterangan bahwasanya rumah yang ada loncengnya itu akan membuat malaikatur rahmah tidak akan memasuki rumah tersebut. Sama kalau sandal ada loncengnya, maka nggak sama nanti. Malaikat rahmat itu enggan, tidak mau malaikat rahmat. Jadi nggak diminimalisir, diminimalisir. Lanjut, waliman kok ada fi makanin ayu fariqau qabla yadhkurallah ta'ala fi. Dan makruh bagi orang yang duduk di suatu tempat, dimakruhkan baginya untuk berpindah ke tempat yang lain sebelum ia menyebut Allah, sebelum ia zikir kepada Allah. Jadi gini, seseorang dimanapun ia duduk, ia disunahkan untuk ada zikir pada saat ia duduk. Kalau ketika ia duduk itu tidak ada zikir, maka ia makruh untuk berpindah sebelum ada zikirnya pada duduknya itu. Jadi kalau kita duduk untuk tahlilan, kita pergi gak makruh, karena pada saat kita duduk itu ada zikir kepada Allah. Nah, biasanya duduk yang tidak ada zikir itu ketika antri beli terang bulan. Antri beli terang bulan, ramai ya antrinya. Kita duduk, ketika sudah dipanggil kita ambil langsung pergi. Ketika duduk itu, ketika antri tidak ada menyebut zikir, nah itu makruh. Untuk berpindah itu hukumnya makruh. Jadi caranya adalah ketika duduk ya harus ada zikirnya. Atau ketika mau ngambil pesanan, mau pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah gak makruh. Karena sesuai dengan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkurunallaha ta'ala fi illa qaumun an istijifatin himarin wa kana lahum hasratun." Tidaklah suatu kaum yang berdiri dari tempat duduknya, yang mana pada saat ia duduk tidak sama sekali menyebut Allah di dalam duduk tersebut, illa qaumu an mistijifati himarin, kecuali dia berdiri itu, ia berpindah tempat itu bagaikan bangkainya himar, bagaikan bangkainya himar. Jadi dimanapun kita duduk minimal harus ada zikirnya. Wa tatayubun lan den sunahken nganggo wangen-wangen. Bentar saya tak minum dulu.
Wa tatayubun lan den sunahaken nganggo wangen-wangen li ghairi shaimin keduwe wong kang poso, li ghairi shaimin keduwe liyane wong kang poso. Alal aujahi miturut ing atase qaul aujah. Lima krono keterangan fil khabari ing dalam hadis as-sahihi kang sahih. Annal jam'a bainal ghusli nyatane hadis annal jam'a bainal ghusli. Annal jam'a sak temeni ngumpulake bainal ghusli ing dalam antarane adus. Walu besil ahsani lan nganggo pakaian kang bagus apa tayubilan nganggo wangen-wangen wal insotilan meneng ngrungokaken khutbah wa tarakit takhottilan ninggal ngelangkai pundak iku yukafiru bisa ngelebur apa jam'ah ma ing barang bainal jum'ataini ing dalam antarane Jumat loro bainal jum'ataini ing dalam antarane Jumat loro watatayu bu utawi gawe wangen-wangen bil miski kelawan minyak misik iku afdalu luwi utama walatu sanulan ora den sunaken apa as-sholatu maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda syamihi ing dalem nalikane ngambu misik bal hasuna balik bagus apa al istighfar maca istighfar indahu ing dalem nalikane syamihi indahu ing dalem nalikane syamihi kama kaya keterangan qala kang dawuh ing ma sapa syekhuna guru kita sapa syekhuna guru kita ya. Sunnah sholat Jumat selanjutnya adalah memakai wewangian bagi selain orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa itu tidak disunahkan memakai wangi-wangian ketika berangkat sholat Jumat. Karena orang yang puasa makruh baginya memakai wewangian. Dan kesunahan memakai wangi-wangian untuk sholat Jumat ini juga selain orang yang ihram, juga untuk selain orang yang ihram. Kenapa? Orang yang ihram itu hukumnya haram memakai wangi-wangian. Jadi memakai wangi-wangian ini pengecualiannya dua. Satu orang yang puasa, dua orang yang ihram. Kesunahan memakai wangi-wangian ketika sholat Jumat itu berdasarkan hadis yang sahih. Anal jam'a bainal ghusli sesungguhnya, sungguh berkumpulnya mandi Jumat, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, ketika khutbah memperhatikan, tidak melangkai pundak para hadirin. Berkumpulnya perkara tadi itu yukafiru ma bainal jum'atain, bisa melebur dosa di antara dua Jumat. Jadi dosa yang dilakukan Jumat lalu sampai Jumat ini itu insya Allah dimaafkan oleh Gusti Allah. Gitu ya. Wa tatayubu bil miskil afdalu. Kalau parfum apa yang paling afdol untuk dipakai sholat Jumat, maka jawabannya adalah al-misku, minyak misik. Minyak misik kalau Anda beli di toko parfum itu warnanya hitam. Warnanya hitam itu paling afdol, paling afdol. Tapi kalau Anda gak suka parfum misik gak apa-apa ya yang lainnya ya gak apa-apa. Intinya pakai parfum. Kan ada sebagian orang itu gak mau minyak misik itu gak mau. Soalnya katanya minyaknya mbah-mbah gitu. Jadi kaum muda gak mau biasanya. Jadi gak apa-apa, intinya pakai parfum. Walatusan as-sholatu alaihi. Dan yang perlu diperhatikan, tidak ada kesunahan membaca sholawat ketika menghirup minyak misik. Jadi tidak ada kesunahan khusus.
Tapi kalau orang membaca sholawat ketika menghirup minyak misik, apakah diperbolehkan? Enggak, diperbolehkan, bahkan sunnah. Tetapi sunnahnya itu tidak dikaitkan dengan ketika menghirup minyak misik. Gitu. Tetapi yang alangkah baiknya, alangkah bagusnya menurut perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika menghirup minyak misik, ketika ya menghirup minyak misik, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini apa ya? Ini apa ya? Kayak menghirup minyak misik itu sebuah keburukan. Astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan kalau kita di toko parfum kemudian, Mas, Pak, saya nyoba minyak misik itu di ambu, astagfirullahaladzim. Itu seakan-akan orang yang punya toko itu, dulu apa Mas minyak ini? Apa kain tadi itu istighfar itu. Intinya katanya Imam Ibnu Hajar seperti itu. Paham? Kita lanjutkan. Wa nudiba lan den sunaken apa tazayyunun maes-maesi. Apa tazayyunun maes-maesi bi izalati dzufrin kelawan ngilangi kuku min yadaihi saking tangan lurune wong warijlaihi lan sikil lurune wong. La ihdahuma ora salah sejine yadai warijlai. La ihdahuma ora salah sejine yadai lan dijlai. Fa ikrahu mongko den makruhaken apa tazayyun ihdahuma. Ikrahu mongko den makruhaken apa tazayyun ihdahuma. Wasa rinahwi ibtihi lan ngilangi rambut sepadane keleke wong. Wasa rinahwi ibtihi lan ngilangaken rambut sepadane keleke wong wa anatihi lan wulu kempunge wong. Li ghairi muridi tadhiyati keduwe sakliyane wong kang ngarepaken kurban. Keduwe sakliyane wong kang ngarepaken kurban. Fi isri dzulhijjati ing dalem tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Fi isri dzulhijjati ing dalam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa dzalika uta mengkono-mengkono nudiba atazayyun bima dzukira. Wa dzalika te mengkono-mengkono tazayyun bi izalati dzufrin ila akhirih iku lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Iku lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Wa biqasi saribihi lan kelawan gunting kumise wong hatta tabedu sehingga pertelo apa humratus syafati abang-abange lambe. Wa izalati rihin lan ngilangi ambu karihin kang den sengiti wawasahin lan reket. Oke, kita bahas. Disunahkan pada hari Jumat untuk berangkat sholat Jumat pada hari Jumat, disunahkan pada hari Jumat untuk menghias diri dengan cara memotong kuku kedua tangan dan memotong kuku kedua kaki. Nah, jadi sunnahnya itu dipotong semuanya, kedua tangan, kedua kaki, kukunya itu dipotong. Yang sunnah dua-duanya dipotong. La ihdauma, kalau memotongnya itu cuma tangan kanan saja, itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Begitu. Dan juga disunahkan memotong bulu ketiak dan disunahkan memotong bulu kemaluan. Selain orang yang hendak berkurban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi gini loh, kalau Jumatan itu mendekati hari raya Idul Adha, maka untuk orang yang memang mau berkurban itu tidak disunahkan memotong rambutnya. Kok rambut tidak disunahkan memotong bulunya.
Gitu. Paham nggih? Wa dzalika lil ittiba, dan kesunahan-kesunahan tadi itu alasannya adalah untuk, dan kesunahan-kesunahan tadi itu alasannya adalah mengikuti perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disunahkan pada hari Jumat memotong kumis. Nah, memotong kumis, nah, kumis sing dawa. Kalau makan soto itu nasinya nyantol lah kumis. Nah, saking lebatnya sampai seperti itu, maka disunahkan untuk diketok sehingga merah-merah mulut itu terlihat seperti saya ini loh. Nah, kan terlihat. Wa izalati rihin karihin, dan disunahkan untuk menghilangkan bau badan yang tidak disukai. Nah, jadi kalau sholat Jumat kok badannya itu belum mandi, mambunya kok tidak sedap, maka disunahkan untuk mandi. Jangan sampai belum mandi, mambune mambu klengkeng, mambu cuka. Perangkat sholat Jumat nanti ganggu sebelahnya, gak fokus. Sholatnya gak fokus, mambu cuka kali. Wawasahin, dan juga disunahkan menghilangkan kotoran yang ada pada badannya. Intinya mandi lah kalau bisa mandi. Kalau bisa mandi. Nah, terus yang menjadi pertanyaan gini, mana kesunahan memotong rambut pada hari Jumat? Apakah benar memang ada disunahkan memotong rambut di hari Jumat? Kan banyak orang berpaham seperti itu. Memotong rambut itu sunnah malam Jumat gitu. Nah, nanti kita bahas. Wal mu'tamadu utawi pendapat muktamad. Qaul mu'tamad fi kaifiyati taqlimil yadaini. Ing dalem carane ngetoki kuku tangan loro. Ing dalem carane ngetoki kuku tangan loro iku ayak tadi yen to ngawiti sapa wong bimusabbihati yamihi kelawan deriji pinuduh tangan tengene wong. Kelawan deriji pinuduh tangan tengene wong. Ila khinsiriha tumeka deriji kelingking tangan tengene wong, summa ibhamiha nuli deriji jempol tangan tengene wong. Tuma khinsiriya sariha nuli deriji jentik tangan kiwone wong. Ila ibhamiha tumeka deriji jempol tangan kiwone wong. Alat tawali ing atase nuli-nuli. Alat tawali ing atase nuli-nuli. Warijlaini lan ing dalem carane ngetoki kuku sikil loro. Kalau kaki gimana? Iku ayab tadi ayento ngawiti sapa wong bi khinsiril yumna kelawan driji kelingking sikil kanan, nah, sikil tengen nggih, bi khinsiril yumna kelawan driji kelingking sikil kanan, ila khinsiril yusra tumeka driji kelingking tangan sikil kiwa, alat tawali ing atase nuli-nuli. Alat tawali ing atase nuli-nuli. Oke, sekarang kita membahas cara yang afdol memotong kuku. Jadi kalau motong kuku itu ada caranya, ada yang lebih sunnah, tidak angger potong, ada caranya. Untuk kedua tangan, caranya adalah yang pertama pertama dipotong adalah jari telunjuk tangan kanan. Jadi sini dulu. Sini, kemudian lanjut sampai jari kelingking tangan kanan. Jadi sini. Seret sini, ya. Kemudian kalau sudah kelingking, lanjut jempol. Kemudian yang tangan kiri dari sini sampai sini. Oke, apa tadi? Sini, ya. Sini, kemudian sini, kemudian sini, straight. Paham ya? Itu tata cara yang sunnah. Kalau Anda anggap itu ribet ya gak apa-apa. Saya ketok aja, penting
ketok. Kalau yang kaki, cara memotong kuku kaki adalah dimulai dari jari kelingking kaki kanan, urut sampai jari kelingking kaki kiri. Dan yang sunnah itu tawali loh ya. Kalau memotong kuku yang sunnah adalah tawali. Tawali itu berkelanjutan. Jangan berhenti di tengah jalan. Apa yang kamu mulai maka harus kamu selesaikan. Dan apa? Langsung gitu. Jangan masih tangan kanan ono panggilan. Ya ini gak apa-apa, gitu gak apa-apa, tapi tidak sesuai kesunahan. Wayang bagilah sayubjo opo albidaru agi-agi bimahali bigusli mahalil kolmi bigusli mahalil kolmi kelawan basu panggonane ketok. Bigusli mahalil kolmi kelawan basu panggonane ketok. Wa yusanu lan den sunaken apa fi'lu dzalika ngelakoni mengkono-mengkono tazayyun bimadzukir, apa fi'lu dzalika ngelakoni mengkono-mengkono atazayyun bimadzukir yaumal khamisi ing dalam dina Kamis au bukratal jumuati utawa isuke dina Jumat. Au bukratal jumuati utawa isuke dina Jumat. Isuke dina Jumat. Oke. Sebaiknya setelah memotong kuku segera mungkin untuk membasuh kuku yang sudah dipotong. Maksudnya itu tempat terpotongnya kuku, bukan kukunya yang dipotong. Saya ulang lagi nggih ya. Sebaiknya setelah memotong kuku segera membasuh tempat terpotongnya kuku. Jadi seumpama nggih mari ngotong-ngotong kuku, mari kabeh, ini jarinya itu dibasuh. Nggih, jarinya dibasuh. Kenapa kok sebaiknya harus dibasuh nggih, cepat-cepat dibasuh? Karena ada keterangan bahwasanya li'anal hakabi qabla al-ghusli yakhsha minhu al-baros. Karena menggaruk kulit menggunakan kuku yang habis dipotong tapi belum dibasuh itu ditakutkan bisa berakibat kulitnya kena penyakit baros. Baros itu belang. Ada keterangan seperti itu. Jadi kalau habis potong kuku segera mungkin dibasuh. Wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamisi aw bukratal jumu'ati. Dan perkara memotong tadi nggih, memotong kuku ataupun memotong bulu kemaluan, bulu ketiak, memotong bulu kumis, itu tadi yang potong-potong nggih, urusan potong-potong itu disunahkan dilakukan pada hari Kamis atau Jumat pagi. Kalau enggak Jumat pagi nggih, Kamis gitu. Itu yang disunahkan. Wakari halang ngarani makruh. Wakari halang ngarani makruh. Sopo al-muhibbu at-tabariyu. Imam al-muhibbu at-tabari. Nasfa sya'ril anfi ing bubuti rambuti irung. Nasfa sya'ril anfi ing bubuti wuluni irung. Qala dawu sapa al-muhib at-tabari bal yakusuhu balik motong sapa wong ing sa'ril anfi. Bal yakusuhu balik motong utawa ngetok nggih sapa wong ing sa'ril anfi. Li hadisin krana hadis, li hadisin krana hadis fihi ing dalem yakusuhu, fihi ing dalem yakusuhu. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, man nadhafa thawbuhu qallahamu wa man tabarihuhu zad aqluhu. Ing dawu man nadhafa. Man utawi sapane wong iku nadhufa bersih sapa man. Coba betul failnya ada sendiri, saya ulangi lagi. Man utawi sapane wong iku nadhufa bersih. Apa thawbuhu klambine man. Qalla mongko kedhi apa hamuhu prihatine man. Apa hamuhu prihatine man.
Waman utawi sopone wong iku toba wani apa rihuhu wangine man zada mengko tambah apa aklu akale man apa akluhu akale man. Oke. Imam At-Tabari menghukumi makruh mencabut bulu hidung. Nah, jadi bagi yang kebiasaan nyabuti bulu irung itu sama Imam At-Tabari dikatakan makruh. Terus gimana kalau bulu hidung itu panjang mengganggu penampilan gitu. Kan kalau bulunya sampai keluar kan gitu elek dilihat gitu. Terus kalau gak dicabut gimana? Nah, solusinya adalah diketok aja, dipotong aja gitu. Karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Gini. Inna fi baqaihi amanan minal judam. Hadisnya ini. Inna fi baqaihi amanan minal judam. Sesungguhnya terdapatnya bulu hidung itu menjadikan benteng, menjadikan defense dari penyakit judam. Dari penyakit apa judam. Jadi kalau bulu hidungnya itu lebat panjang, maka jangan dicabut tapi diketok itu gitu, digunting. Nggak usah dicabut, sakit, masa gak sakit. Qala As-Syafi'i, Imam As-Syafi'i berkata, man nadufa thawbuhu qallahamu. Barang siapa yang pakaiannya itu bersih, maka akan sedikit kesusahannya. Maksudnya kesusahan dalam hal pikiran. Orang itu kalau pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, maka pikirannya akan sedikit untuk pusing, sedikit untuk susah. Wa man toba rihuhu zada aqlu. Barang siapa yang bau badannya itu wangi, ya maksudnya pakai wangi-wangian, sering pakai wangi-wangian, maka zada aqlu, maka akalnya itu bertambah, maksudnya tambah cerdas. IQ itu nambah gitu. Paham ya? Barang siapa yang bersih pakaiannya, maka sedikit rasa susahnya. Barang siapa yang wangi bau badannya, maka bertambah akalnya. Saya lanjutkan ya. Wayusan wasunna di sini. Ini belum selesai soalnya materinya. Bisa lanjutkan dulu nggih. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja. Wa sunnah lan den sunaken apa insotun meneng ngrungoaken. Ai sukutun tegese meneng ma'a isgoin sertane nengklengaken. Ma'a isgoin sertane nengklengaken li khutbatin maring khutbah. Li khutbatin maring khutbah. Wa yusanu lan den sunah kenapa zalika mengkono-mengkono insot wa ilam yasma senajan ora krungu sapa wong wa ilam yasma senajan ora krungu sapa wong al khutbah ing khutbah naam g den ngendika akan yusanu zalika al aula utawi kang luwih utama li ghairi sami keduwe liyane wong kang krungu iku ayastagila yen to ketungkul sapa gharis sami' bitilawati kelawan maca Quran wa dzikri lan maca zikir siron kelawan sama wa ikrau lan den makruhaken apa al kalamu ngomong wala yahrumu lan ora haram apa ngomong khilafan halinu layani li a'immatis salasati maring imam telu selain Syafi'i. Halatal khutbati makruh ngomong itu kapan? Halatal khutbati ing dalem nalikane khutbah. La qablaha ora ing dalem sakdurunge khutbah. Walau ba'dal julusi senajan
ing dalam sawise lungguh alal mimbari ing ngatasi mimbar wala ba'da halan ora ing dalam sawise khutbah wala bainal khutbataini lan ora ing dalam antarane khutbah loro wala halat doa ilan ora ing dalam nalikane donga lil muluki maring pira-pira raja lil muluki maring pira-pira raja wala lidakhili masjidin lan ora keduwe wong kang manjing masjid illa ini takhoda kejaba lamun ngalap sopo dakhil lahu maring masjid makanan ing panggonan wastaqara lan netep sopo dakhil fihi ing dalem makan oke kita bahas disunnahkan bagi para hadirin sholat Jumat untuk mendengarkan dan memperhatikan saat khutbah. Jadi sunnah itu kalau ketika khutbah jok ngomong aja, jangan ngomong sama temannya, jangan seneng ngomong, jangan tidur, Tapi apa? Mendengarkan dan memperhatikan khutbah. Itu ya. Dan kesunahan memperhatikan khutbah itu tetap sunnah meskipun tidak mendengar khutbah. Maksudnya gini, bagi orang yang tidak bisa mendengar khutbah karena terlalu jauh dari khotib, nggak bisa terdengar, maka tetap disunahkan untuk tetap memperhatikan khotib ketika khutbah. Ini berdasarkan Al-Quran wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan khutbah, wa idza quri'al Quran ayat khutbah, ketika khutbah itu telah dibacakan, maka fastami'u lahu, maka kalian semua dengarkanlah khutbah itu. Wa ansitu, dan perhatikanlah khutbah. La'alakum turhamun, supaya kalian semua itu dirahmati. Paham ya? Nah. Tetapi untuk orang yang tidak bisa mendengar khutbah karena saking jauh dari khotib, jadi gak bisa mendengar, caranya jauh. Apa terus yang dilakukan kalau ia tidak bisa mendengar khutbah? Yang dilakukan adalah membaca Quran atau membaca zikir dengan suara pelan, pelan. Tetapi gini, bagi orang yang pada hari Jumat telah membaca surat Al-Kahfi, bagi orang yang hari Jumat, maksudnya bagi orang yang sebelum Jumatan ia telah selesai membaca surat Al-Kahfi, maka ketika khutbah ia tidak terdengar khutbah, yang sunnah adalah membaca sholawat, sing afdol. Tapi kalau orang tersebut belum baca Al-Kahfi, maka yang sunnah adalah baca Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Dan jarang sekarang masjid itu jarang tidak bisa mendengarkan khutbah karena terlalu jauh, itu jarang. Karena sekarang itu ada yang namanya sound system, pengeras suara. Jadi kalau ada orang alasan gak perlu khutbah, itu jarang terjadi. Ini terjadinya mungkin ketika lampu mati. Silahkan ditanyakan aja, nanti saya jawab kalau ada kesempatan. Wa ikrahu al-kalamu wa la yahrumu. Ngomong ketika khutbah itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Saya ulangi lagi. Ngomong ketika khutbah itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tetapi kalau menurut imam mazhab selain Syafi'i, Maliki,
Hanafi, Hambali ngomong ketika khutbah menurut 3 imam ini hukumnya adalah haram. Itu hukumnya haram. Kemakruhan berbicara ketika khutbah itu berdasarkan hadis idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Ketika kamu mengucapkan ansit kepada temanmu pada saat Jumat, nah ketika saat khutbah faqad laghawt, maka kamu tidak mendapatkan keutamaan khutbah, itu tidak mendapatkan keutamaan khutbah. Ngomong ansit aja lo gak boleh. Contoh guys, umpama saya hadir sholat Jumat, lagi asik mendengarkan khutbah. Ada anak kecil rame karepe dewi, saya ngomong, menengo, diamu, itu sudah gak boleh bagi saya. Gak boleh saya ngomong, diamu itu loh. Sudah menghilangkan keutamaan khutbah. Jadi saya gak dapat keutamaan mendengarkan khutbah, gak dapat. Itu. Jadi ketika imam khutbah diam, mode senyap, intinya mode senyap, tapi jangan tidur, mode senyap pas turu. Jangan gitu. Tetap fokus mendengarkan. Dimakruhkannya ngomong itu ketika khutbah. Ketika khutbah. Tidak sebelum khutbah, meskipun khotib sudah duduk di atas mimbar. Jadi ketika khotib itu sudah naik, duduk, imamnya azan, itu kalau kita masih ngomong tidak dimakruhkan, tidak masuk hukum makruh, karena belum khutbah. Dan juga makruh sesudah khutbah. Itu juga tidak makruh. Dan juga tidak makruh ngomong ketika di antara 2 khutbah. Ketika imamnya duduk itu di antara 2 khutbah, ngomong ketika itu gak makruh. Wala hala du'ai lil muluki, dan juga tidak makruh ngomong ketika tidak saat rukunnya khutbah. Dan juga tidak makruh ngomong ketika saat bukan rukunnya khutbah. Contohnya seperti ketika doa kepada, contohnya seperti mendoakan para penguasa, itu juga tidak makruh. Jadi yang makruh berbicara itu adalah ketika pelaksanaan rukun khutbah. Wa ala lidakhili masjidin, dan juga tidak makruh berbicara bagi orang yang masuk masjid kecuali dia sudah duduk. Kalau wis duduk, wis mari makruh kalau ngomong. Kalau masih mencari tempat ngomong, itu tidak dimakruhkan. Wa ikrahu lan den makruhaken lidakhili kedue wong kang manjing apa assalamu ulu salam. Apa assalamu ulu salam. Wa ilam ya'khudz, senajan ora ngalap sopo dakhil dinafsi maring awak dhewe dakhil makanan ing panggonan listighalil muslimi alaihim, krana ketungkuli wong kang den ului salam sapa alaihim al. Fa in salama mongko ulu salam sapa dakhil lazimahum mongko wajib ing al muslimi alaihim apa aradu jawab salam, apa aradu jawab salam. Wa yusannu lan den sunakan apa tasmitul atisi ndongaaken wong kang wahing, waradulan jawab alaihi ing atase al musymit al musyad sat sama tabati musammit lagi. Waradulan jawab alaihi ing atase musammit, alaihi ing atase musammit. Wara usautilan bantarakan suara min ghairi mubalaghatin saking tanpa bangetake di sholati kelawan maca sholawat wassalami lan maca salam alaihi ngatasi kanjeng Nabi inda dzikril khatibi ing atas inda dzikril khatibi ing dalam nalikani nyebuti khatib ismahu ing asmane kanjeng Nabi
awasfau utawa sifati Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa syekhuna guru kita wala yab'udulan ora adoh apa nadbut tarodi kasunahan nyuwunaken ridho anis sahabati saking sahabat bila rafi sautin kelawan tanpa bangetaken swara wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono la yab'udu at-ta'minu utawi sunnah maca amin di doa il khotibi maring dungane khatib di doa il khotibi maring dungane khatib. Oke. Dimakruhkan bagi orang yang masuk masjid ketika khutbah dimakruhkan apa? Mengucapkan salam meskipun ia belum duduk. Jadi ketika khutbah sedang dilaksanakan, ketika Anda masuk masjid jangan salam. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh bagi Anda salam. Kenapa kok makruh? Karena para hadirin itu sedang tersibukkan mendengarkan khutbah. Kalau Anda salam, maka terganggu orang itu yang asik mendengarkan khutbah itu. Tetapi meskipun salam itu hukumnya makruh, ketika tetap ada aja orang yang salam, maka wajib hukumnya menjawab salam. Wajib bagi orang-orang itu wajib hukumnya menjawab salam. Wajibnya wajib kifayah, cukup satu saja yang jawab salam itu sudah cukup. Jadi gini, salam ketika khutbah, orang masuk masjid salam, hukumnya makruh. Meskipun makruh, ketika tetap salam itu wajib untuk dijawab. Tetapi kalau menurut Imam Al-Ghazali, ketika ada orang masuk masjid ketika khutbah kok mengucapkan salam, maka tidak wajib menjawab. Katanya Imam Al-Ghazali itu tidak wajib dijawab. Jadi kalau Anda mengikuti Imam Al-Ghazali, maka ketika ada orang masuk masjid salam, gak usah dijawab, gak apa-apa, gak wajib. Kemudian waswayusanu tashmitul atisi, disunahkan mendoakan orang yang bersin. Umpama ketika khutbah pada orang yang bersin. Orang yang bersin itu baca hamdalah, alhamdulillah. Maka sunnah untuk mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah tadi itu dengan cara apa? Yarhamukallah, didoakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi itu disunahkan untuk menjawab orang yang mendoakan tadi itu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu, okay. Kalau mendoakan orang yang bersin masih disunahkan. Wara'us sauti min ghairi mubalaghatin bis-salati was-salami inda dzikri khatibi isma'u awasma'u. Dan disunahkan untuk mengeraskan suara yang tidak terlalu keras ketika membaca sholawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad saat khatib menyebut nama Nabi atau menyebut sifat Nabi. Jadi ketika khatib itu menyebutkan nama Nabi, disunahkan untuk membaca sholawat secara keras, tapi tidak sampai teriak-teriak. Maksudnya gini, Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam itu, atau Sallallahu Alaihi gitu. Tidak sampai teriak-teriak. Kalau teriak-teriak ya tetap hukumnya makruh karena mengganggu orang lain. Tashwis secara gampangan itu tashwis, mengganggu. Dan juga sunnah untuk mendoakan tarodi kepada para sahabat. Jadi ketika khatib itu menyebutkan sahabat-sahabat Nabi, menyebutkan nama Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Utsman, Umar, Ali, maka kita yang mendengarkan disunahkan untuk apa? Mendoakan radhiyallahu an gitu. Radhiyallahu an gitu. Sunnah. Wa kadza at-ta'minu li du'ail khatib, dan juga disunahkan mengeraskan suara untuk mengaminkan doanya khatib. Tapi tetap aminnya jangan keras-keras, jangan terlalu keras. Cukup amin gitu aja. Amin gitu. Amin.
Amin. Jangan sampai teriak-teriak. Kalau teriak-teriak hukumnya makruh. Intaha wallahu a'lam bishawab. Monggo teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada pertanyaan penting kayaknya. Praptini Mei. Kenapa ngaji-ngaji kayak gini selalu mengecilkan Tuhan? Bahwa Tuhan itu hitung-hitungan, ada dosa, ada amal. Enggak sih. Enggak mengecilkan Tuhan loh. Gimana? Maka malah membesarkan Tuhan. Malah mengajak kita untuk selalu mengingat Tuhan. Jadi gini, penghitungan dosa, penghitungan amal itu adalah sebagai pengingat bagi kita untuk persiapan bekal nanti ketika menghadap Tuhan. Jadi ketika nanti kita mati itu kita bawa apa? Yang kita bawa itu apa? Apakah kita bawa uang? Apakah kita bawa jabatan? Apakah kita membawa duniawi? Itu kan enggak. Yang dibawa adalah amal. Yang dibawa adalah amal kebaikan kita. Meskipun sejatinya amal kita itu tidak ada bandingannya dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita sholat itu karena nikmat Allah. Kalau kita tidak diberikan nikmat sholat kalau kita tidak diberikan nikmat sholat oleh Allah, maka kita gak bisa sholat. Jadi sejatinya amal-amal kita itu tidak ada artinya di sisi Allah. Karena yang menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan ya Allah. Tetapi kita harus mempunyai rasa malu ketika menghadap kepada Allah tidak membawa bekal. Inna khairaz zadi fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Fathul Izar. Kenapa Fathul Izar? Oke. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menemani saya dalam pengajian malam ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa bermanfaat bagi kita. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan atau jawaban yang tidak sesuai dengan pemahaman Anda, saya mohon untuk diingatkan. Saya mohon untuk dikoreksi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.